Mau pesan apa mas? Kopi yang bisa bikin bagus mas. Oke siap mas, ditunggu ya mas. Siap. Kopi mana ini mas? Oh ini, kopinya ini mas. Setiap kopi pasti mengangkat daerahnya. Karena kopi tidak pernah melupakan asalnya. Ya, tidak terkecuali kopi Curug Genting dari Desa Bawang. Nama kopi Curug Genting sendiri diambil dari salah satu ikon Desa Bawang, yaitu Curug Genting. Curug yang begitu indah dan masih terjaga kelestariannya. Ya sebetulnya kopi Curug Genting itu ya sudah lama sih. Bahkan saya mendengar dari orang dulu itu sejak zaman Belanda. Terus saya itu berniatan untuk proses yang betul, tapi kenyataannya itu orang dulu itu kan petiknya itu asal. Terus saya mengajak teman-teman pemuda Desa Bawang, kelompok Sabta Wening, itu saya berniatan ngajak kreatif untuk petik merah. Sejak tahun ini saya belajar memproses petik merah bersama teman-teman supaya kopi Curug Genting itu biar maksimal. Kepinginnya saya gitu. Sabta Wening adalah komunitas yang dibentuk oleh pemuda Desa Bawang. Sebuah komunitas yang siap menjaga kualitas kopi di Desa Bawang. Mulai dari penanaman, proses pasca panen, pengemasan, hingga pemasaran. Sabta Wening ada sejak bulan November tahun 2017. Tujuannya itu nantinya seperti koperasi. Jadi semua petani itu penjualannya di Sabta Wening itu mas. Jadi satu pintu buat menentukan kualitas, proses pasca panen kopi sampai ke menentukan harga. Jadi misalkan ada pihak dari luar mau membeli kopi di Curug Genting, itu bukan ke petani tapi lewat koperasi Sabta Wening, supaya nanti kualitas kopi sama. Kenapa harus kopi? Sebenarnya di Curug Genting itu banyak potensi mas, banyak yang bisa digali. Lah kebetulan kopi sekarang lagi ngehit mas, terus saya sendiri kebetulan berkecimpung di dunia kopi, sedikit paham tentang kopi, tentang pasar kopi. Lah di Curug Genting sendiri saya melihat ada potensi kopi yang begitu besar di sana. Bukan cuma di Curug Genting tapi di seluruh dataran tinggi di daerah Batang. Kualitas dari kopi Curug Genting, jadi itu kan kopi warisan nenek moyang mas ya. Kalau sekarang mulai penanaman dari mulai 2017 itu jadi kalau kopi yang kita proses itu kopi SB mas, sisa Belanda. Itu kopi yang masih biji kecil. Jadi
itu termasuk kualitasnya bagus. Kalau biji kecil, density atau kepadatan bijinya itu masih bagus, jadi rasanya lebih mantap lah. Harapannya supaya mau merawat kebun-kebun mereka yang selama ini terbengkalai, dan pemuda-pemuda di sana bisa kembali bertani, mengurangi angka urbanisasi. Jadi pemuda-pemuda bisa membangun daerahnya masing-masing seperti itu. Salah satunya melalui kopi. Pengelolaan itu sebetulnya petik merah bawa pulang saya rendam selama 12 jam. Terus itu kan ada yang ngambang itu saya pisah. Yang masih tenggelam itu yang saya proses ke pulper. Pulper pun kita masih manual. Nah, terus hasil setelah dipulper itu saya rendam juga 12 jam. Terus saya angkat, terus kita cuci sampai bersih biar lendirnya itu hilang. Terus sudah hilang, bersih, terus saya jemur. Kalau untuk penjemurannya gini, untuk penjemuran itu saya lebih milih di dom. Saya dijemur di dom supaya nutrisi kadar tanah itu tidak bau. Nutrisi kadar tanah, cara penjemurannya full 1 hari. Kalau penjemuran pertama itu full 1 hari, 2 harinya itu hanya setengah hari sampai 15 hari. Itu kayak gitu. Saya tani itu hanya sampai girbin. Saya sebagai tim pengemasan dari Sabta Wening bertugas untuk mengambil green bean dari petani, kemudian saya roastingkan ke tempat lain. Dikarenakan untuk sementara ini kami dan tim belum memiliki mesin roasting sendiri. Tidak mudah untuk mengolah kopi pasca panen. Sayangnya, petani kopi dirasa kurang diperhatikan dan diapresiasi, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat sekitar. Untuk pengemasan, kami ada 2 jenis, yaitu roast bean, kemudian bubuk. Curug Genting itu kan ketinggian di bawah 1000 meter MDPL. Memang cocoknya itu di Robusta. Menurut saya kopi Curug Genting itu sudah enak sih, sudah bisa dikonsumsi sama konsumen daerah Pekalongan. Di daerah Pekalongan sendiri itu lagi suka sama yang namanya Vietnam Drip. Itu kalau Vietnam Drip dikasih susu, terus kopinya pakai Robusta Curug Genting itu sebenarnya sudah enak sih, sudah masuk. Seperti sekarang ini saya bikin Vietnam Drip pakai Robusta, dan kebetulan Robustanya Curug Genting. Ya rasanya juga nggak kalah sama yang lain. Kopi Robusta Curug Genting itu sudah enak ya, kualitasnya udah bagus. Apalagi kopi Robusta sekarang kan udah banyak dinikmati oleh para pecinta kopi. Jadi udah cukup recommended sih kopi Robusta dari Curug Genting ini. Kopi Curug Genting ya, menurut saya udah buat kopi yang baru mulai diproses gitu dengan serius. Hasilnya udah lumayan enak. Beberapa kali udah nyoba dan ya bisa dibilang udah pantas lah buat dinikmatin sama pecinta kopi dimanapun. Buat masuk ke kedai, buat jadi kopi yang
di display gitu, dari taste-nya udah oke gitu. Tanpa menanam, kita tidak akan memetik hasil. Tanpa petani kopi, barista bukan apa-apa.